Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini saya akan melanjutkan pembahasan mata kuliah elektronika daya. Hari ini kita akan membahas materi rangkaian AC regulator atau rangkaian pengubah dari listrik AC menjadi listrik AC yang nanti kita ubah tegangannya. Kita awali dengan biodata. Ini seperti biasanya nanti biodata saya. Silahkan kalau yang mau kontak baik lewat email maupun WhatsApp ya. Nah, untuk buku referensi, saya menggunakan buku referensi saya yang judulnya adalah Aplikasi Elektronika Daya pada Sistem Tenaga Listrik. Ini sudah saya terbitkan di UNY Press. Silahkan kalau Anda ingin mendapatkan buku ini, bisa di-download secara gratis ya pada sistem e-learning yang sudah saya share di Bismart UNY ACID. Atau nanti Anda bisa menghubungi saya untuk mendapatkan buku ini. Nah, sebagai pendahuluan, saya akan bahas tentang definisi dari rangkaian AC regulator. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan rangkaian AC regulator? Jadi AC regulator itu merupakan rangkaian elektronika daya atau power electronic circuit. Yang fungsinya untuk apa di sini? Yaitu mengubah sumber energi listrik dalam bentuk AC menjadi listrik dalam bentuk AC juga. Nah, di sini yang diatur adalah nanti tegangan dan frekuensinya. Walaupun nanti yang akan kita bahas itu yang dirubah adalah tegangannya. Karena untuk mengubah frekuensi itu agak susah. Dari AC ke AC. Biasanya nanti untuk merubah frekuensi itu diubah dulu dari AC menjadi DC. Setelah itu nanti diubah lagi menjadi AC. Walaupun secara teori itu bisa langsung diubah dari AC menjadi AC, yaitu melalui rangkaian yang disebut siklokonverter. Tetapi pada kenyataannya itu jarang digunakan. Para ilmuwan lebih senang menggunakan kalau merubah dari AC ke AC dengan frekuensi yang berbeda, maka caranya dirubah dulu jadi DC, baru setelah itu dirubah menjadi AC. Nah, pengubahan listrik AC menjadi listrik AC ya dengan tegangan dan frekuensi yang berbeda itu banyak digunakan untuk kepentingan ya dalam bidang rumah tangga ya, perkantoran maupun industri. Nah, contohnya apa ya? Kenapa kita butuh rangkaian AC regulator? Contohnya misalkan kalau kita di rumah, pada saat kita mau tidur, kita menggunakan lampu tidur. Nah, lampu tidur biasanya nanti mempunyai kemampuan untuk kita kontrol terang redupnya. Nah, ini dinamakan nanti lampu tidur peredup atau dimmer. Ini nanti bisa kita gunakan rangkaian AC regulator. Yang berikutnya mungkin kita mempunyai yang disebut dengan stabilizer. Komputer kita pada zaman dulu butuh tegangan yang stabil. Kalau kita di tempat pedesaan sering drop tegangan. Nah, sehingga kita butuh namanya stabilizer. Kalau kita di pembangkit, kita kenal dengan nama AVR, Automatic Voltage Regulator. Ini untuk gunanya adalah untuk mengatur tegangan agar tetap konstan, nilainya konstan. Walaupun beban berubah-ubah ya, itu maka tegangannya konstan. Apapun yang terjadi, itu nanti akan konstan. Stabilizer tadi ya, pada rangkaian elektronik itu dibutuhkan supaya nanti dia bisa berfungsi dengan baik. Contohnya komputer. Nah, yang berikutnya adalah VSD, Variable Speed Drive. Ini nanti butuh juga yang namanya AC regulator. Atau peralatan-peralatan kontrol ya yang banyak digunakan di industri, misalkan untuk kontrol suhu ya. Misalkan pada
pemanas air. Nah, pemanas air ini juga menggunakan rangkaian AC regulator. Atau mungkin pengering daun yang di industri teh itu ya. Daun teh pengeringannya pakai apa? Ada yang pakai matahari, ada yang pakai pemanas. Nah, yang pakai pemanas kontrolnya pakai apa? Pakai nanti AC regulator dan aplikasi-aplikasi yang lainnya. Nah, ini kalau kita lihat contoh rangkaian AC regulator, ini yang biasa digunakan ya, rangkaian AC regulator. Sumber tegangannya nanti bisa dari listrik AC 1 fase maupun 3 fase. Nah, parameter yang dirubah bisa tegangan, bisa frekuensi. Tapi frekuensi tadi agak jarang langsung diubah dari AC ke AC. Biasanya nanti dirubah dulu dari AC ke DC, baru nanti dirubah jadi AC dengan frekuensi yang berbeda. Nah, komponen utama dari rangkaian AC regulator adalah bisa menggunakan SCR, ini SCR, bisa menggunakan dioda, ini adalah dioda. Loh, kakinya dioda kok 4? Ini adalah dioda dalam bentuk bridge. Ini dioda dalam bentuk bridge, bukan dioda satuan. Kalau dioda satuan ya bentuknya seperti ini. Di sini biasanya ada tandanya plus minusnya kalau dioda. Ada item-itemnya. Kalau gelangnya banyak itu resistor. Nah, yang ketiga bisa juga pakai teriak. Teriak itu adalah SCR, 2 SCR yang dijadikan satu secara anti paralel. Nah, untuk memahami komponen-komponen ini nanti silakan lihat video kami ya yang berjudul komponen semikonduktor ya, nanti akan dibahas secara detail mulai dari dioda, transistor, FET, IGBT, SCR maupun teriak. Nah, fungsi dari komponen ini untuk apa? Fungsinya adalah yang pertama untuk switching dan yang kedua untuk controlling. Di sini tidak ada converting seperti pada halnya control rectifier, rangkaian pengubah dari AC ke DC, karena di sini tidak ada yang dirubah, karena dari AC menjadi AC. Jadi di sini yang dibutuhkan adalah switching dan controlling. Nah, blok diagramnya kita bisa lihat di sini. Ini inputnya adalah listrik AC, bisa 1 maupun 3 fase, outputnya AC juga. Ya, bisa 1 maupun 3 fase ya. Di mana di sini nanti bisa diatur nilai tegangannya. Nah, sekarang kita bahas macam-macam rangkaian AC regulator. Yang pertama adalah rangkaian AC regulator 1 fase setengah gelombang atau yang dikenal dengan nama unidirectional. Uni itu artinya satu, directional itu arah. Jadi nanti di sini satu arah. Yang dimaksud dengan AC regulator 1 fase unidirectional, ini kita bisa lihat. Jadi komponennya di sini satu itu pakai SCR, yang satu pakai dioda. Jadi yang bisa dikontrol hanya di sisi sebelah bawah. Sehingga nanti di sini outputnya pun begini, kita bisa lihat. Yang dikontrol hanya satu sisi ini aja. Yang di sebelah bawah ini ya nggak bisa, yang dikontrol di atas saja. Nah, ini yang namanya sudut penyulutan alfanya. Ini pemicu SCR-nya itu nanti alfa. Berapa besar nanti kita sulutnya. Nah, penyulutannya di sini dari 0 sampai pi. 0 sampai pi. Atau 0 sampai 180 derajat. Nah, nanti di sini dikasih beban. Bebannya apa? Di sini kalau bebannya R ya dikasih beban R. Karena nanti bebannya bisa R maupun RL. Nah, untuk analisis rangkaiannya kita bisa lihat di sini untuk beban R, maka besarnya kalau tegangan sumbernya ini, maka kita bisa hitung berapa nilai V output RMS-nya dan berapa nilai V output DC-nya. Nah, kita nanti bisa lihat ya. Kita bisa hitung menggunakan rumus ini. Ini adalah rumus pendekatan atau rumus empirik.
Nah, ini contoh misalkan ya pada sebuah aplikasi suatu rangkaian AC regulator unidirectional, sumber AC-nya sekian, tegangannya, frekuensinya sekian, yang dihubungkan dengan beban resistif 6 ohm. Jika sudut pemicuan SCR itu 90 derajat, maka bisa dihitung berapa tegangan efektifnya, berapa faktor dayanya, dan berapa arus rata masukannya. Nah, ini dapat kita hitung dengan rumus-rumus ini. Kita hitung tegangannya, ya, tegangannya pakai rumus yang di atas, ya. V output RMS sama dengan ES dikalikan 1/2 pi. Nah, di sini pi-nya adalah kita masukkan nanti. Kalau di sini dipicu 90 derajat, berarti di sini setengah pi. Nah, kita masukkan ke rumus ini. Nanti akan ketemu nilai 199,19 volt. Nah, nanti kalau kita sudah ketemu nilai ini, ya, nanti kita bisa hitung ya faktor daya. Nah, faktor daya itu adalah cos pi. Cos pi-nya berapa? Nanti kita hitung. Nah, cos pi nanti dihitung dari beban ini ya, pakai segitiga daya. Ini adalah pi-nya di sini sudutnya. Ini adalah P watt ya. Ini adalah S daya nyata, ini adalah Q atau daya. P itu daya nyata, S itu daya semu, dan Q itu daya reaktif. Nah, sehingga cos pi dapat dicari sama dengan apa di situ? Rumusnya adalah P/S. Ya, kita cari sehingga ketemu nanti 0,86. Nah, untuk faktor daya ada dua, ada lagging itu ketinggalan, dan ada leading atau mendahului. Apa yang mendahului dan ketinggalan? Yaitu arusnya dibanding dengan tegangan. Nah, dari sini nanti kita bisa ukur ya nilai arusnya yang mengalir pada rangkaian. Arus rumusnya I sama dengan S/V. Nah, S-nya sudah diketahui, V-nya sudah diketahui, maka kita bisa menghitung berapa arus yang mengalir di situ. Nah, sekarang kita bahas untuk rangkaian AC regulator satu fase bidireksional. Kalau tadi unidirectional itu satu pakai SCR, satu pakai dioda. Nah, kalau bidirectional dua-duanya pakai SCR. Sehingga di sini dua-duanya bisa dikontrol. Di sini bebannya adalah R. Nanti bisa beban pakai R maupun C, nggak ada R maupun L ya ditambah. Nah, kita bisa lihat di sini dengan menggunakan rangkaian regulator satu fase bidirectional, maka di sini kita bisa lihat ini adalah tegangan input AC-nya, tadinya seperti ini. Nah, di sini ini dikontrol. Ini adalah pemicunya, kita kontrol untuk SCR-nya pada on pada alfa sebesar ini ya, ini alfa, maka di sini bentuk gelombangnya seperti ini. Nah, bentuknya tidak sinus lagi di sini. Maka di sini kita bisa hitung ya, berapa nilai ininya ya, berapa nilai tegangannya. Tegangannya ini sama dengan luasannya. Nah, kita bisa hitung dengan menggunakan integral. Batasnya apa sampai apa, sehingga nanti kita bisa mendapatkan nilai tegangan. Atau kalau mau pakai jalan pintas, ya pakai rumus pendekatan ini. Kita bisa pakai hitung V output RMS sama dengan E sumbernya dikalikan 1/pi kali pi min alfa. Alfa itu tadi sudut penyulutan. Pi-nya itu adalah 180 derajat, ya. Sehingga nanti kita bisa dapatkan nilai tegangan outputnya. Nah, ini contoh soal ya. Rangkaian AC regulator bidireksional, sumbernya 120, frekuensinya 60, bebannya 10 ohm, ya. Nah, sudut pemicu SCR-nya itu sebesar masing-masing 90 derajat.
maka kita bisa menghitung tegangan efektifnya, faktor daya, dan arus ratanya. Nah, ini nanti bisa dilihat di bukunya Muhammad Rashid pada halaman 144 ya. Cara menghitungnya supaya nanti Anda bisa paham ya. Tadi sudah saya jelaskan di awal ya, sama persis menghitungnya. Oke, saya kira itu ya untuk pengayaan ya. Anda bisa nanti menjawab beberapa pertanyaan soal di sini supaya nanti Anda bisa lebih menguasai materi tentang AC regulator satu fase. Ya. Nah, untuk berikutnya kita bahas rangkaian AC regulator 3 fase. Nah, untuk rangkaian AC regulator 3 fase nanti ada dua, ada yang setengah gelombang atau unidirectional dan ada yang gelombang penuh atau bidirectional. Nah, sekarang kita bahas yang rangkaian AC regulator 3 fase setengah gelombang dulu. Nah, ini yang setengah gelombang itu sumber AC-nya 3 fase. Ini RST ya, RST ini netral, ini saya hubungkan hubungan bintang. Nah, bebannya nanti bisa pakai R maupun RL. Pengaruhnya apa kalau nanti ada L ya, nanti ada pergeseran fase. Nah, di sini kita bisa lihat untuk rangkaian AC regulator 3 fase unidirectional itu nanti di sini ya. Ini ada 3 SCR dan 3 dioda. Nah, di sini nanti gunakan untuk kontrol SCR-nya ini. Ini ada kontrol, nanti dihubungkan ke rangkaian pemicu. Nah, untuk rangkaian pemicu nanti bisa dilihat pada video rangkaian pemicu. Ya, jadi pada materi rangkaian pemicu nanti bisa dilihat ada banyak rangkaian pemicu. Yang paling banyak digunakan yang menggunakan TCA 785. Atau bisa menggunakan rangkaian pemicu lainnya. Nanti kita silakan Anda lihat di materi tentang rangkaian pemicunya. Nah, ini untuk bentuk gelombang ya dari hasil rangkaian AC regulator. Jadi karena masing-masing tegangan itu mempunyai beda fase sebesar 120 derajat. Ini VAB, VAC, VCA, dan VAB. Ini sama ya. Nanti kalau dia dipicu masing-masing ya, ini untuk pemicuan R, S, T atau VAB, VBC, dan VCA-nya. Sehingga nanti bentuk gelombang output-nya nanti seperti ini. Nah, ini adalah untuk bentuk gelombang rangkaian AC regulator. Nah, di sini nanti ada 6 tegangan bisa kita lihat karena di listrik 3 fase hubungan bintang. Jadi kalau hubungan bintang kan seperti ini nih. Nah, seperti ini. Maka di sini ada ini adalah A, B, C, D. Maka di sini ya atau RSTN ini netral. Maka di sini ada 6 macam tegangan. Yang pertama tegangan fase ke netral. Ada R ke netral, ada S ke netral, dan ada T ke netral. Yang kedua tegangan fase ke fase. Ada VRS, VST, dan VTR. Berapa nilainya? Ini nilainya. Nanti kita bisa hitung ya berapa nilai dari tegangan keluaran ya dari rangkaian AC regulator. Nah, kalau nanti dia disulut pada sudut 0 sampai 90 derajat, kita nanti bisa menggunakan pendekatan rumus ini. Nah, mengapa di sini ada banyak ya? Karena tadi ada 6 SCR ya, penyulutannya nanti berbeda-beda. Karena nanti untuk penyulutan yang berbeda itu nanti rumusnya berbeda. Ini pada sudut 90 sampai 120 kita menggunakan pendekatan rumus ini. Sedangkan untuk penyulutan 120 sampai 210 kita menggunakan pendekatan rumus ini. Kembali lagi saya jelaskan di sini menggunakan rumus empiris. Sehingga nanti dengan berbagai macam penyulutan ya karena
masing-masing fase berbeda 120 sehingga nanti ada perbedaan perhitungan tegangan keluarannya. Oke, sebagai latihan kita dapat menggunakan contoh soal ini ya. Ini ada di bukunya Sing pada halaman 569. Jadi rangkaian AC regulator unidirectional, sumbernya sekian ya. Dihubungkan dengan ini bebannya. Ini penyulutannya ini sekian, nanti kalau kita hitung ketemunya di sini. Oke, yang berikutnya kita bahas tentang rangkaian AC regulator 3 fase gelombang penuh atau bidirectional. Nah, bedanya apa dengan unidirectional? Kalau di sini semuanya di sini sudah menggunakan ini SCR semuanya. Jadi nanti ini kontrol juga oleh ini. Ini yang membedakan dengan uni. Kalau uni kan tadi ada 3 SCR, 3 dioda. Tapi kalau dengan menggunakan bidirectional itu semuanya menggunakan SCR. Nah, bentuk gelombangnya seperti apa? Ya, ini bentuk gelombangnya seperti ini nanti. Outputnya. Ini yang positif, ini yang negatif. Tergantung nanti dengan sudut penyulutannya ya. Nah, sama dengan ini ya, tegangan outputnya nanti ada tegangan fase ke netral maupun phase ke phase. Ya. Nah, ini untuk perhitungannya dengan penyulutan sekian, dan penyulutan sekian nanti ada perbedaan rumus yang digunakan ya. Nah, untuk pengayaan nanti Anda bisa jawab pertanyaan berikut ini ya. Saya kira itu ya. Untuk aplikasi ya dari AC regulator, ini contoh tadi untuk rangkaian penyetabil tegangan atau stabilizer. Ini prinsipnya adalah menjaga tegangan keluaran itu konstan pada nilai tertentu. Kalau tegangan sumbernya lebih tinggi ya dia nanti diturunkan, kalau tegangan inputnya lebih rendah dia menaikkan. Yang berikutnya ini untuk dimmer ya, ini banyak digunakan untuk lampu tidur maupun untuk mengatur tingkat terang lampu atau bisa juga digunakan untuk mengatur panas, temperatur ya. Bisa digunakan juga untuk mengatur berbagai macam peralatan termasuk untuk mengatur kecepatan putar dari motor AC ya. Ini bisa digunakan. Terutama untuk yang motor AC yang bisa dikontrol dengan menggunakan tegangan. Nah, ini untuk rangkaian AC regulator yang digunakan di motor ya menggunakan siklokonverter. Jadi sumbernya AC 50 volt, nanti outputnya nanti ini bisa diatur berapa frekuensinya. Tapi ini jarang digunakan. Yang paling banyak digunakan nanti pakai VSD. Nah, ini ada rangkaian AVR, Automatic Voltage Regulator yang digunakan di pembangkit. Jadi nanti di pembangkit itu ada komponen yang namanya AVR yang digunakan untuk regulasi tegangan agar berapapun bebannya nanti tegangannya akan konstan. Tujuannya apa? Untuk menjaga generator agar tetap sinkron. Karena kalau tegangannya berubah-ubah maka dia akan lepas dari sinkron. Nah, biasanya nanti tergabung dengan rangkaian eksitasi dari generator. Nah, ini untuk contoh rangkaian eksitasi generator ya, ini rangkaian eksitasinya. Ini menggunakan penyearah. Nah, di sini menggunakan AVR-nya ada di sini. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada sesuatu yang ingin ditanyakan ya, silahkan nanti tuliskan di komentar ataupun Anda bisa mengirim WA ya atau kontak lewat email. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.